Halo sobat-sobat CCG, jadi pada hari ini kami dari Cognoscientific Consulting Group sedang melakukan workshop penyusunan peta proses bisnis Kemendikbudrismen. Jadi untuk mengetahui keseruannya, kamu boleh ikuti kita sampai selanjutnya. Oke. Nah, peta proses bisnis yang kita susun adalah menjembatani antara kita menyusun peta proses bisnis itu bisa kita turunkan menjadi SOP ya. Jadinya peta proses ya. Mungkin kalau misalnya di Penmenpar RB ada dua notasi ya, dokumen yang sifatnya strategis yaitu di RPSA, di RPJMN ya, yang mana sifatnya itu jangka panjang, holistik, kegiatan-kegiatan sehari-hari kita kerjakan juga untuk mendukung sasaran strategis dari suatu organisasi. Dalam hal ini adalah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Bisnis ini ya, kita bukan mengelompokkan kegiatan yang dilakukan oleh satu individu saja, tetapi kita adalah mengelompokkan berdasarkan kegiatan. Jadi bukan istilahnya pengelompokan ya. Pengelompokan kalau misalnya di Penmenpar RB itu sebenarnya ada proses utama, kemudian ada proses pendukung dan ada proses lainnya. Nah mungkin kalau di Kemendikbudrismen ini sendiri kemarin sudah menyepakati kita menggunakan dua saja, yaitu proses utama dan proses pendukung. Mungkin saya jelaskan terlebih dahulu. Jadi kalau misalnya proses utama ya atau proses inti gitu, itu adalah core bisnisnya di suatu organisasi. Adalah Kemendikbudrismen, kalau proses itu nggak ada, berarti kan sudah terlihat jelas ya bahwa untuk pengelolaan kualitas pembelajaran itu menjadi core dari Kemendikbudrismen. Ya, jadi kalau misalnya proses utama itu adalah gampangnya adalah core bisnis suatu organisasi, atau kalau secara peraturan adalah aktivitas utama yang mempengaruhi berjalannya proses bisnis suatu instansi yang memiliki pengaruh langsung terhadap eksternal atau stakeholdernya. Berarti kan kalau di sini stakeholdernya mungkin ke sekolah-sekolah gitu ya, atau misalnya ke instansi-instansi yang lain gitu. Jadi yang berhubungan dengan eksternal. Teorinya juga ya. Nah kemudian selanjutnya adalah pengelompokan secara sederhana dan mudah untuk diimplementasikan gitu. Jadi kita simpler is better ya, semakin simple itu semakin baik. Jadi jangan sampai kita mengelompokkan banyak sekali kotak gitu ya, yang mana dari kotak-kotak tersebut sebenarnya bisa kita simplify gitu ya, menjadi misalnya dari 15 kotak sebenarnya bisa kita simplify jadi 11 kotak misal gitu ya. Jadi daripada kita membuat yang terlalu rumit gitu ya, mending kita yang lebih simple, lebih mudah dimahami dan lebih mudah untuk diimplementasikan. Nah, gimana? Seru kan kegiatannya? Kamu bisa coba untuk melihat kami untuk di kesempatan lainnya. Jangan lupa like, subscribe, dan sampai jumpa di kesempatan lainnya.